والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. وأصلي وأسلم على نبينا الكريم محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pembacaan kitab Syarh Sunnah Al-Muzani rahimahullah. Dan terakhir dari pembahasan kita ucapan Al-Imam Al-Muzani, wa kalimatullahi wa qudratullahi wa na'atuhu wa sifatuhu kamilatun ghair makhluqatin. Kalimat-kalimatnya Allah, ya, disebutkan di sini oleh Syekh Abdul Razak, kalimat Allah itu dibagi menjadi dua. Yang pertama kalimatu kauniyah al-qadariyah, ya, kalimat al-kauni al-qadariyah, sebagaimana Allah sebutkan innama amruhu idza arada syai'an ay yaqulu lahu kun fayakun. Hanya saja perintah-perintah Allah, kalau seandainya Allah menginginkan sesuatu, maka Allah akan berkata kun, jadi, maka jadilah. Ya, ini disebut sebagai ayat atau kalimat al-kauniyah. Allah menginginkan terjadi ini, maka pasti akan terjadi. Maka kalimat kun, ya, adalah kalimat yang disebut dengan kalimat al-kauniyah. Dan yang kedua kalimat asy-syar'iyyah ad-diniyah. Apa itu kalimat al-kauniyah asy-syar'iyyah? Yaitu kalimat-kalimat ucapan-ucapan Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Alkitab Al-Qur'an sebagai mukjizat dan kitab suci bagi kita semuanya. Itu merupakan kalimat asy-syar'iyyah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasulnya, yang di dalamnya mencakup perkara, perintah, larangan dan hukum-hukum. Ya, wa kullu min kalimatil kauniyah wal kalimatis syar'iyyah. Dan kalimat yang pertama itu kalimat al-kauniyah, dan yang kedua kalimat asy-syar'iyyah, itu semua adalah, ya, sesuatu yang datang dari sifat Allah dan dia bukan makhluk. Kalau seandainya kalimat Allah itu dikatakan makhluk, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, maka lazimnya kita akan mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita kesyirikan. Kenapa? Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man nazala manzilan thumma qala a'udzu bi kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq lam yadurruhu syai'un hatta yartahila min manzilihi dzalik." Barang siapa yang seseorang mendatangi sebuah tempat, kemudian dia berkata, a'udzu bi kalimatillahi tammah
min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejelekan makhluknya. Perhatikan. Ya, di sini Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita sebuah doa yang dimana doa itu berisikan meminta perlindungan. Ya, dari kejelekan-kejelekan makhluk. Nah, siapa yang bisa memberikan kepada kita perlindungan dari kejelekan-kejelekan makhluk? Hanya Allah. Kan begitu? Kepada Allah Subhanahu wa taala lah tempat kita memohon perlindungan. Adapun dalam kondisi hal yang sedang kita bahas ini, tidak boleh seseorang meminta perlindungan, pertolongan kepada selain makhluk. Bukan berarti kita tidak boleh meminta pertolongan kepada makhluk. Boleh. Pertama, syaratnya boleh kita meminta pertolongan kepada makhluk. Pertama, apabila makhluk tersebut mampu untuk memberikannya kepada kita. Ini satu. Yang kedua, makhluk itu hadir di tengah kita. Dua. Yang ketiga, makhluk itu hidup. Ya. Nah, ketika satu di antara tiga syarat ini tidak terpenuhi, maka dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Faham? Seseorang datang ke sebuah tempat yang asing baginya, masuk ke hutan dan lain sebagainya. Tentunya di situ ada kejelekan-kejelekan. Iya. Kemudian dia berkata, a'udzu bikalimatillahi tammah. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Iya, berarti di sini dia mengikatkan dirinya hanya kepada Allah karena Allah satu-satunya zat yang akan bisa menyelamatkan dirinya. Tapi kalau seandainya dia berkata, wahai Mbah Fulan, tolonglah saya ketika saya masuk dalam hutan ini. Nah, sekarang si Mbah yang dia maksudkan, Fulan dan Alan dan Fulan ini, apakah bisa menyelamatkan dia dari hal-hal yang akan bisa memberikan mudarat dia di tengah hutan tersebut? Bisa? Tidak mampu. Nah, ketika dia meminta kepada sesuatu yang tidak mampu dia memberikannya, maka dia telah meminta sesuatu yang itu berbau kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Misalnya saya berkata, tolong hidupkan kipas angin. Mampu nggak orang menghidupkan kipas angin? Mampu kan? Dia mendengar atau tidak? Mendengar. Dia hidup atau tidak? Dia hidup. Dibolehkan. Tetapi ketika syarat ini tidak terpenuhi, maka tidak boleh kita meminta kepada makhluk. Ya, karena seseorang selalu mengkias. Ketika kita membahas tentang permasalahan ini selalu dikias dengan hal-hal yang itu terkadang tidak nyambung. Ya, kita sekarang sedang membahas meminta sesuatu pertolongan yang pertolongan itu tidak mampu diberikan kecuali hanya Allah. Nah, ketika Anda meminta pertolongan kepada sesuatu yang tidak mampu dilakukan kecuali hanya Allah kepada makhluk, berarti Anda telah menyerupai Allah dengan makhluknya. Mafhum? Anda datang ke kuburan. Kemudian Anda berkata kepada pemilik kubur tersebut, wahai pemilik kubur, ya, hilangkanlah dan bantulah saya agar penyakit ini bisa hilang dari saya. Dia meminta seperti itu. Mafhum? Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW berdoa kepada Allah, la shifa illa shifa'uk. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan yang datang darimu wahai Allah. Dan juga dari nama Allah Subhanahu wa taala Syafi, Allah zat yang Maha menyembuhkan. Berarti dengan dari hadis ini kita bisa mengetahui sifat khusus yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala adalah menyembuhkan. Allah Maha menyembuhkan.
Nah ketika dia meminta kepada kubur agar si pemilik kubur tersebut bisa menyembuhkan dirinya, berarti dia sedang meminta sesuatu kepada makhluk yang makhluk tersebut tidak mampu melakukannya, dan itu merupakan bagian dari kekhususan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itulah hakikat dari kesyirikan. Apa itu syirik? Perlu untuk kita ulang-ulang kembali. Asyirku, kata para ulama, ataswiyatun li ghairillahi billah tabaraka wa ta'ala wa hiya min khasaisillah. Syirik adalah menyamakan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya, yang itu merupakan bagian dari kekhususan Allah. Kapan seseorang meyakini pada makhluk tersebut ada sifat, yang sifat itu khusus dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia telah menjadikan makhluk tersebut sekutu bagi Allah Rabbul Alamin. Allah menyebutkan di dalam ayatnya, Tallah in kunna lafi dhalalim mubin id nusawwikum bi rabbil alamin. Ketika orang-orang yang berbuat kesyirikan kepada Allah masuk ke dalam neraka, kemudian dia dikumpulkan dengan Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah, yang dia ridha untuk disembah. Dan dia berkata, Tallah, demi Allah, in kunna lafi dhalalim mubin, sesungguhnya kami berada di atas kesesatan yang sangat nyata. Kenapa? Itnusawwikum bi rabbil alamin. Dikarenakan kami telah menyerupai kalian, kami telah menyamakan kalian dengan apa? Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang disebut dengan kesyirikan. Iya, ketika Anda datang ke sebuah tempat yang disebut sebagai tempat keramat, ya, apakah pohon, apakah batu, apakah kubur, ataupun apapun namanya. Kemudian Anda berkeyakinan kalau seandainya saya mengambil air dari kayu ini, atau dari batu ini, atau dari kubur ini, maka air ini akan bisa memberikan kesembuhan untuk saya. Air ini akan bisa memberikan rezeki untuk saya. Dia tidak sujud kepada air tersebut. Dia tidak ruku kepada air tersebut. Dia tidak meyakini air tersebut sebagai Tuhannya. Tetapi dia meyakini air tersebut bisa memberikan kesembuhan kepada dirinya, karena ini berasal dari makam wali-wali. Karena air ini keluar dari akar pohon keramat. Yang secara medis, air tersebut sama seperti air-air yang lainnya. Nggak ada bedanya. Faham? Tetapi ada keyakinan lain dalam hatinya dari air tersebut. Nah sekarang yang bisa memberikan kesembuhan penyakit untuk kita siapa? Allah. Nah ketika dia meyakini air itulah yang menyembuhkan saya, maka dia telah menyamakan air tersebut dengan Allah. Itulah hakikat kesyirikan. Mana yang dah ubat di bahan mana tunti. Ini tentunya kias yang berbeda. Yang pertama penyakit, obat, suntikan dan lain sebagainya, itu memang sudah diteliti air ini atau obat ini, obat atau suntikan ini, dia mengandung zat ini, dan zat ini. Dan zat ini ketika dimasukkan ke dalam tubuh, maka dia akan memberikan pengaruh ini dan ini dan itu. Paham? Nah adapun pembahasan yang kita sebutkan tadi, air sama seperti air kita di rumah. Zatnya sama, kandungannya sama, semuanya sama. Kenapa kemudian dia berkeyakinan bahwa air inilah yang akan memberikan rezeki kepada saya, kalau seandainya saya letakkan air ini di rumah saya? Mafhum ya? Baik, contoh selanjutnya lebih jelas. Insya Allah. Dari kebiasaan di keraton Jawa, itu mereka punya keris yang disebut sebagai keris keramat. Ya, jadi keturunan bangsawan, keturunan raja. Ya, meninggal raja ini satu, nanti kerisnya itu dipegang oleh keturunannya. Nanti meninggal satu, turun lagi kepada keturunan yang lainnya. Apa keyakinan mereka kepada keris tersebut? Keyakinan mereka kalau seandainya keris itu disimpan di rumah, maka rumah itu akan berkah, rumah itu akan jauh dari segala mara bahaya.
ya rumah itu akan jauh daripada gangguan-gangguan syaitan dan lain sebagainya. Itu keyakinan dia pada keris. Dia tidak menyembah keris, dia tidak sujud kepada keris, dia tidak mengatakan keris itu Tuhannya. Tetapi dia punya keyakinan pada keris tersebut yang itu khusus hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Faham? Yang bisa memberikan manfaat untuk kita siapa? Allah. Yang bisa menghilangkan mudarat dari kita siapa? Allah. Yang bisa menjaga kita siapa? Allah. Nah, ketika dia menjadikan keris itu ya sifat-sifat yang khusus dimiliki oleh Allah, maka dia telah menyekutukan keris itu dengan Allah. Inilah syirik namanya. Jadi terkadang ketika ada kita membahas tentang masalah kesyirikan, siapa yang berbuat syirik? Kamu ngerti nggak apa itu syirik? Ngerti nggak? Kamu faham nggak apa itu kesyirikan? Ketika Anda tidak faham apa itu syirik, bagaimana Anda membersihkan diri Anda kepada sesuatu yang Anda tidak fahami? Karena menurut sebagian orang yang namanya syirik mengatakan Tuhan itu dua. Yang namanya syirik ketika kita sujud kepada Dia. Itu yang difahami apa itu kesyirikan. Betul, itu adalah kesyirikan. Tapi Anda harus faham, bukan hanya itu saja yang disebut sebagai kesyirikan. Saya sebutkan contoh. Yang datang hadis yang teriwayatkan dari Nabi SAW. Rasulullah SAW pulang dari perang Khaybar. Iya. Kemudian sahabat-sahabat Rasulullah yang baru masuk Islam, mereka melihat orang-orang musyrikin, mereka menggantungkan pedang-pedang mereka di sebuah pohon. Ya. Kemudian mereka berkata, "Ya Rasulullah, ij'al lana dzatal anwat kama lahum dzatal anwat." Ya Rasulullah, buatkan kami juga pohon seperti mereka punya pohon, agar kami bisa menggantungkan pedang-pedang kami. Ya, agar pedang kami bisa memberikan berkah, pohon ini bisa memberikan berkah ini dan lain sebagainya. Mafhum di sini? Mereka minta apa? Minta pohon. Minta apa? Minta pohon yang mereka bisa menggantungkan pohon mereka, pedang-pedang mereka di pohon tersebut agar pedang mereka mendapatkan berkah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, Allahu Akbar, Maha besar Allah. Inna sunnah man kana qablakum. Sesungguhnya itu merupakan sunnah orang-orang sebelum kalian. Dan ucapan kalian sama persis seperti ucapannya kaum Musa kepada Musa. Ija'alana ilahan kama lahum alihah. Jadikan kami Tuhan sebagaimana mereka juga punya Tuhan-Tuhan. Perhatikan baik-baik. Istidlal apa yang kita sedang bahas. Sahabat-sahabat yang baru masuk Islam tadi meminta pohon, mereka tidak minta Tuhan. Tetapi ayat yang dibawa oleh Nabi SAW, jadikanlah kami Tuhan sebagaimana mereka juga punya Tuhan. Kenapa ayat Tuhan yang dibawa? Padahal mereka minta pohon. Ya, paham di sini? Karena ya, yang bisa memberikan perlindungan, yang bisa memberikan keberkahan, yang bisa memberikan penjagaan adalah Allah. Namun ketika dia meyakini sifat-sifat itu ada pada pohon, maka dia telah menyerupai apa? Pohon tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala. Mafhum di sini? Jelas? Taib, contoh lagi supaya lebih jelas. Iya. Keyakinan sebagian orang angka 13. Angka 13 ini kan angka sial. Betul enggak? Angka 13 angka sial. Di lift tidak ada angka 13. Kamar tidak ada angka 13 semuanya. Kenapa? Karena dia berkeyakinan kalau seandainya dia berkeyakinan angka 13 ini akan memberikan malapetaka dan akan memberikan kesialan kepada saya. Sementara yang memberikan malapetaka, yang memberikan kesialan, yang memberikan mudarat itu siapa? Allah, bukan angka 13. Nah, ketika dia berkeyakinan angka 13 ini bisa memberikan mudarat, maka dia telah menyekutukan angka 13 ini dengan siapa? Allah. Itu namanya kesyirikan. Karena angka itu tidak bisa memberikan mudarat dan juga tidak bisa memberikan manfaat. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulnya, "Qul inni la amliku li nafsi naf'an wa la dharra."
Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku, yaitu Rasulullah, tidak bisa memberikan manfaat pada diriku sendiri dan juga tidak bisa menghilangkan mudarat pada diriku sendiri. Kenapa? Karena manfaat dan mudarat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham? Ya, saya tegaskan kembali, ini pembahasan yang sedang kita bahas, manfaat dan mudarat, sesuatu yang memang tidak mampu dilakukan kecuali hanya Allah dan tidak ada pengaruh ta'thirnya di situ. Tapi kalau seandainya ada pengaruh zahir, ada orang jual es krim, kemudian dia musim hujan, dia tidak jadi keluar. Kenapa? Karena orang kalau musim hujan tidak makan es krim, ada pengaruhnya tidak? Ada pengaruh secara zahirnya. Orang kalau hujan nggak makan es krim, maka ini nggak dikatakan syirik. Oh, kamu nggak mau keluar rumah, kenapa? Karena musim hujan, takut es krimnya nggak laku. Karena itu ada pengaruh zahir. Mafhum? Tapi ada orang yang dia nggak mau keluar rumah. Kenapa kamu nggak keluar rumah? Ada suara burung gagak. Ada suara burung? Burung. Apa pengaruhnya burung gagak dengan malapetaka ataukah keberuntungan kamu? Dari mana sisinya? Kan nggak ada pengaruhnya di situ. Suara burung-burung seperti biasa. Kenapa kamu ketakutan sendiri? Beda kan dengan hujan tadi? Beda atau tidak? Ya, seseorang, saya nggak mau keluar rumah. Petir banyak sekali di luar. Bisa-bisa disambar petir saya. Ada pengaruh zahirnya atau tidak? Ada pengaruh zahir. Mafhum? Ya. Bisa dibedakan apa itu, mana yang dikatakan syirik, ya, dan mana yang dikatakan sesuatu yang seseorang memang betul dia ingin menjauhi dan itu tidak dikatakan sebagai kesyirikan. Bisa dibedakan? Hah? Orang takut sama harimau, syirik atau tidak? Nggak syirik, memang harimau itu jelas akan memberikan mudarat buat kita. Mafhum? Tapi seseorang takut sama kuburan. Ya, sehingga bentuk ketakutan dia kepada kuburan, dia menyerahkan, ya, menyembelih hewan di kuburan, ya, menyerahkan sesajen kepada kuburan agar pemilik kuburan ini tidak memudaratkan untuk dirinya. Hah? Boleh nggak seperti ini? Tidak boleh. Contoh lagi, supaya lebih jelas. Seseorang berjalan dari Banda Aceh menuju ke Loksmawe. Ini contoh sering saya contohkan. Ya, kemudian dia berhenti di kuburan 7 menyerahkan uang. Dengan keyakinan kalau seandainya saya tidak menyerahkan uang, maka saya akan mendapatkan kecelakaan dalam perjalanan saya. Ada orang punya keyakinan seperti ini. Nah, kita tanya, siapa yang memberikan kecelakaan untukmu? Kalau kamu tidak memberikan uang kepada dia, Allah yang memberikan kecelakaan untuk saya. Ya, Allah yang memberikan kecelakaan untuk saya kalau saya tidak memberikan uang kepada kubur tersebut. Apakah ini dikatakan sebagai kesyirikan? Iya, ini syirik. Tapi bukan syirik besar, ini syirik kecil. Ya, dia menjadikan sebab apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan itu sebagai sebab. Ada nggak dalam Al-Quran? Ada nggak dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berikanlah uang ke kuburan, nanti kamu akan selamat di jalan? Ada atau tidak? Tidak ada. Maka sesuatu perkara yang seseorang menjadikan sebab, apa yang tidak dijadikan sebab oleh Allah dan Rasulnya, maka itu syirik kecil. Yang kedua, dia berkata, ya, si pemilik kubur ini akan memberikan mudarat untuk saya kalau saya tidak berikan uang kepada dia. Dialah yang memberikan keselamatan untuk saya kalau seandainya saya tidak berikan uang. Kalau seandainya saya berikan uang untuk dia. Ini namanya syirik apa? Syirik besar. Karena dia berkeyakinan ada sesuatu lain yang bisa memberikan manfaat dan menghilangkan mudarat kepada dirinya selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya syirik. Walaupun dia nggak sujud di situ, dia nggak ruku di situ, walaupun dia nggak labeli itu Tuhan saya, nggak perlu. Itu dianggap sebagai sebuah kesyirikan. Tapi ketika Anda meyakini ada sifat-sifat khusus yang dimiliki Allah pada kubur itu, maka Anda telah menyekutukan kubur itu dengan Allah. Mafhum? Saya contohkan lagi. Ya, di dalam masyarakat kita Aceh ada namanya budaya pesiju. Ya, apakah pesiju itu dibolehkan? Maka perlu kita rinci. Ya, setelah di pesiju kan ada daun-daunan.
Ya. Nah daunnya digantung di toko, digantung di rumah, digantung di sebuah tempat, di mobil dan lain sebagainya. Kalau seandainya dia meyakini bahwasanya daun inilah yang memberikan manfaat untuk rumah saya, daun inilah yang menghilangkan segala mudarat dari rumah saya, apa ini namanya? Syirik besar. Ini syirkun akbar. Ya, dan mudah-mudahan saya rasa orang yang buat pesiju tidak ada keyakinan seperti ini, betul? Nggak ada keyakinan seperti ini ya. Jadi sengaja kita rinci, jangan sampai ya kita dianggap menuduh orang berbuat syirik. Ini rinciannya kita. Ya, kalau saya ulangi kembali, kalau dia meyakini daun pesiju inilah yang memberikan manfaat untuk saya, dialah semata-mata yang menjaga rumah saya, dialah semata-mata yang menghilangkan mudarat dari rumah saya. Kalau dia berkeyakinan seperti ini namanya syirkun akbar. Tetapi ya kebanyakan orang-orang yang melakukan pesiju tidak ada keyakinan seperti ini. Paham ya? Tidak ada keyakinan seperti ini. Tapi kalau ada, wah ini sangat bahaya. Mafhum? Jelas? Yang kedua, seseorang meyakini bahwasannya Allah lah yang memberikan manfaat kepada rumah saya. Allah lah yang menghilangkan mudarat dari rumah saya. Tetapi melalui jalan ini. Melalui apa? Jalan pesijuk ini. Apakah ini terjatuh dalam syirik besar? Tidak, ini tidak terjatuh dalam syirik besar. Karena dia meyakini Allah lah yang menjaga, Allah lah yang menghilangkan mudarat. Tetapi ini dianggap sebagai syirkun asghar. Syirik apa? Syirik kecil. Tidak dianggap sebagai syirik besar. Karena apa? Sesuatu perkara yang seseorang menjadikan sebab dan itu tidak dijadikan sebab oleh Allah dan Rasulnya, maka itu syirik kecil. Faham? Siapa yang seseorang minum, bekas minum air saya, maka Allah akan menyembuhkan penyakitnya. Allah akan berikan kepadanya kesembuhan. Minum bekas air minum saya misalnya. Mana dalilnya bekas minum kamu bisa memerlukan penyakit? Mafhum? Ini namanya syirik kecil. Ini tidak dianggap syirik besar karena Allah, dia meyakini Allah yang menyembuhkan. Tapi melalui sebab ini. Ya, siapa yang seseorang sakit, ya ditempellah botol ke botol aqua di kepalanya, maka Allah akan hilangkan segala penyakit yang ada di kepalanya. Ini syirik besar atau tidak? Tidak, ini syirik kecil. Karena Allah dan Rasulnya tidak pernah menjadikan itu sebagai sebab. Man obat kan bisa sembuhkan juga. Iya, obat itu ada pengaruhnya karena zat ini ketika masuk dalam tubuh akan memberikan pengaruh pada tubuh. Lah bekas minum kita ada zat apa di situ? Kan sama aja bekas minum saya, bekas minum antum, bekas minum fulan dengan bekas minum alan, nggak ada bedanya. Mafhum? Jelas ya? Nah kalau ada orang yang pesijuk punya keyakinan seperti ini, dijauhi. Ada nggak orang punya keyakinan seperti ini? Nggak ada ya? Bukan ini keyakinannya? Bukan. Yang ketiga, ada seseorang dia nggak yakin bukan daun pesiju ini bisa memberikan manfaat, nggak ada semuanya itu. Saya nggak yakin. Cuman ini kan cuman sekedar budaya. Cuman sekedar adat istiadat yang sudah berlaku dan sudah menjadi kearifan lokal kita di Aceh. Saya nggak yakin, apapun saya nggak yakin. Paham di sini? Jelas? Dan kemungkinan besar inilah keyakinan kebanyakan masyarakat yang buat pesiju. Betul? Betul nggak? Ya. Tapi kalau seandainya walaupun dia tidak mengungkapkan keyakinannya, ya nyomoto hajat tamele, hajat tame. Ya mobil sudah dibeli seminggu yang lalu, belum dia bawa, nggak berani dia bawa. Hanya di pesiju. Berarti ini bukan cuma sekadar budaya, ada sesuatu keyakinan yang dia khawatir mobilnya ketabrak kalau belum ada orang pesiju. Mafhum di sini? Bisa difahami? Jelas? Saya ulangi kembali. Ya, mobil sudah 1 minggu dibeli, belum dia pakai. Belum dia bawa, hai bekan meme motor kalau belum.
Hanai piti cuak lah. Nyo bahaya tak mau tojek membalik mau tolong. Berarti dia bukan yang ketiga ini. Ada sesuatu keyakinan dia bahwasanya pesijuk inilah yang bisa memberikan keselamatan untuk dirinya. Mafhum? Jelas? Jelas ya? Tapi kalau seandainya saya ulangi kembali. Yang ketiga hana yakin tak belum. Hana yang betul. Hana manduman. Cuma nyo kajik budaya getahnya. Mafhum? Apakah ini boleh atau tidak boleh? Ya, yang jelas ini bukan syirik kecil, ini juga bukan syirik besar apalagi. Bukan syirik itu. Ya, tetapi pembahasannya boleh atau tidak boleh. Kan begitu? Ya. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, mungkin perlu saya ulang kembali apa yang sudah sering kita bahas. Agama kita, agama Islam, itu tidak pernah memerangi kebiasaan, adat ataukah budaya secara totalitas. Bahkan agama kita ya menjadikan beberapa hukum budaya, adat itu sebagai hukum dalam agama. Makanya dikenal dengan kaidah al-adatu muhakkamah. Adat itu bisa menjadi sebuah hukum. Apa dalilnya? Sangat banyak. Rasulullah SAW didatangi oleh seorang wanita yang ketika itu wanita itu mengadu bahwasanya dia tidak diberikan kecukupan nafkah oleh suaminya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, khudhi min malihi ma yakfiki wa waladiki bil ma'ruf. Ambillah dari uang suamimu apa yang mencukupi dirimu dan juga anak-anakmu bil ma'ruf. Rasulullah mengatakan bil ma'ruf. Berapa batasan uang yang diambil dari uang suami yang suami tidak memberikan uang cukup kepada istrinya? Apakah 100.000, apakah 50.000, apakah 200.000, apakah 1 juta, apakah 2 juta, apakah 3 juta? Rasulullah tidak membatasi berapa jumlahnya. Tapi Rasulullah mengembalikan bil ma'ruf. Ma'ruf ini apa yang sudah menjadi kebiasaan di masyarakat. Apa yang sudah menjadi adat istiadat di masyarakat. Seorang istri mengambil uang suami 1 hari 50.000 dikarenakan suaminya tidak cukup memberikan nafkah. Ini maklum nggak di tempat kita di Aceh? Maklum ya? Ya, misalnya kurang minyak, kurang ikan, diambil 50.000, ma'ruf ya. Tapi kalau seandainya si istri setiap hari ambil uang suaminya 500.000, setiap hari 500.000 diambil, ma'ruf nggak ini? Gak ma'ruf. Ini ma'ruf kepada sebagian orang-orang yang punya uang banyak. 500.000 itu uang parkir dia biasa. Tapi kebanyakan masyarakat 50.000 itu sudah cukup. Maka Islam datang 50.000 lah yang kamu ambil. Ya, kalau 50.000 kamu ambil uang dari suamimu tanpa izin, kamu nggak berdosa. Kembali kemana? Ke uruf, kembali kepada budaya, kembali kepada kebiasaan. Mafhum di sini? Ya, jadi saya ulangi kembali, Islam tidak memerangi yang namanya budaya. Islam tidak memerangi yang namanya adat istiadat. Bahkan Islam mendukung adat istiadat apabila adat istiadat tersebut apa? Ya, tidak menyelisih Al-Quran dan Sunnah. Namun ketika budaya dan adat istiadat tersebut menyelisihi dari syariat Islam itu sendiri, maka ya perkara tersebut wajib untuk ditinggalkan. Kaidah yang sering kita dengar, di mana bumi kita pijak, disitulah langit kita junjung, kan begitu? Kearifan lokal. Ya, orang-orang yang dikatakan bijak dan tidak radikal menurut definisi sebagian orang adalah orang-orang yang mereka selalu hidup ya berusaha mengikuti seluruh apa yang sudah menjadi kearifan lokal. Tapi ketika ada orang yang ingin melawan daripada kearifan lokal tersebut, inilah kelompok yang disebut dengan kelompok radikal. Kan begitu? Iya. Saya yakin semua kita yang hadir di sini dan juga di luar sana sangat meyakini dan memahami bahwasanya Rasulullah adalah orang yang paling pinter cara bergaul. Sepakat? Sepakat enggak? Rasulullah orang yang paling hebat cara bergaul dengan siapapun. Buktinya
Banyak perkara-perkara besar yang terjadi di kota Mekah sebelum Rasulullah diutus sebagai Rasul, ya, dikembalikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Pada situ ada Abu Lahab, di situ ada Abu Jahal, di situ ada Abu Sufyan, para pembesar-pembesar kufar Quraisy yang lebih tua umurnya, yang lebih memberikan pengaruh. Tetapi dalam banyak masalah, ya, perkara-perkara besar di kota Mekah dikembalikan kepada Nabi kita Muhammad SAW dalam keadaan umur beliau masih sangat muda dibandingkan Abu Lahab dan Abu Jahal. Ini sebelum beliau diangkat sebagai Rasul. Ini menunjukkan hebatnya Nabi kita dalam apa? Bergaul. Pinternya beliau dalam menjaga perasaan manusia. Kan begitu? Mafhum? Namun subhanallah yul hadirun wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Ketika Rasulullah SAW diangkat sebagai Rasul, di antara hal yang diperangi oleh Nabi SAW adalah apa yang sudah menjadi kearifan lokal yang ada di kota Mekah pada waktu itu, yang sudah bertahun-tahun mereka mengamalkannya, yang itu sudah menjadi uruf dan budaya di masyarakat tersebut. Ini yang diingkari oleh Nabi SAW. Kalau seandainya Rasulullah beliau berdakwah, tambung salih silaturahmi, banyak bersedekah, bantu anak-anak yatim, berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada kedua orang tua, ya, jangan suka mencela. Kira-kira diusir nggak Rasulullah dari kota Mekah? Diusir nggak beliau dari kota Mekah? Nggak diusir. Karena memang orang-orang musyrikin Quraisy sangat menjaga hal yang seperti ini. Tidak boleh berbohong. Mereka sangat jaga. Tidak akan mungkin Rasulullah diusir dari kota Mekah. Tapi kapan Nabi SAW diusir? Ketika Rasulullah sudah mulai mengkritik budaya-budaya kearifan lokal yang ada di Mekah pada waktu itu. Apa misalnya? Mereka pantang untuk menikahkan anaknya di bulan Syawal. Karena kalau menikah di bulan Syawal ini bisa kualat. Itu keyakinan mereka. Iya, Rasulullah menikahi Aisyah di bulan Syawal. Sengaja memang Rasul menikah di bulan Syawal. Untuk mengingkari apa? Budaya mereka. Apakah kemudian kita katakan Rasulullah orang yang tidak bijak dalam bergaul? Rasulullah orang yang tidak tahu kearifan lokal dalam bermasyarakat? Atau Rasulullah dianggap sebagai radikal? Dikarenakan tidak memahami di mana bumi kita pijak, disitulah langit kita junjung. Demikian. Dan juga sudah menjadi keyakinan orang-orang musyrikin Quraisy. Seperti yang saya sebutkan tadi, at-tatayur. Apa itu tatayur? Tatayur adalah sebuah keyakinan di mana seseorang menggantungkan keberuntungan dan kerugian dengan suara burung. Jadi ketika ada suara burung mereka nggak keluar dari rumah. Ini tanda-tanda malapetaka. Ini tanda-tanda jelek. Dengan suara burung. Datang Nabi SAW berkata, la tiara. Gak ada itu semuanya. Itu syirik. Diingkari oleh Nabi. Maka ketika diingkari oleh Rasulullah SAW, disitulah mulai terjadi apa? Pertentangan. Disitulah mulai Rasulullah yang tadinya dianggap sebagai Al-Amin, kemudian dituduh sebagai apa? Majnun. Ya, karena Rasulullah mengingkari kearifan lokal mereka. Ya, sampai-sampai Allah menurunkan ayat dalam Al-Quran, wa ma sahibukum bimajnun. Wa ma sahibukum bimajnun. Sahibukum ini siapa maksudnya? Rasulullah SAW. Tidaklah sahabat kalian ini, yaitu Muhammad SAW, orang gila. Kenapa Allah menyebutkan sahibukum di sini, tidak menyebutkan Muhammad? Karena Rasulullah itu sudah hidup bersama mereka 40 tahun. Mereka tahu kejujurannya Rasulullah. Mereka tahu lurusnya pemikiran Rasulullah. Mereka tahu Rasulullah orang yang amin, orang yang jujur. Nah, kenapa kemudian kalian katakan dia sebagai orang gila? Dia bukan orang yang datang dari luar Mekah. Dia bukan orang yang asing untuk kalian. Dialah orang yang terus bersama kalian, kenal kalian. Dari ujung rambutnya sampai ke ujung kakinya kalian kenal dengan dia.
Tapi kenapa kalian mengatakan majnun dia? Ya hawa nafsu tadi. Karena memang sudah tabiat manusia ketika hal perbuatan dia dikritik, dia akan marah. Itu tabiatnya manusia. Jangankan hal-hal yang saya sebutkan tadi, itu kalau setiap azan, bahkan sudah dekat iqamat, itu di warung kopi di pinggir itu masih sama rokoknya, umurnya kadang-kadang sudah 70 tahun di situ. Itu kan dia tinggal guling-guling sampai ke masjid. Antum ingatkan dia, mereka misalnya. Bakku, hai bagaimana sembahyang ke masjid? Nah, bukan mendan nuduin mendan rokoknya kayak kakamatnya pulang. Marah enggak dia? Marah enggak? Marah. Karena memang tabiatnya manusia setiap ada sesuatu yang dia tidak sukai, kita berusaha untuk melarangnya, dia akan marah. Nah kalau seandainya ini yang menjadi patokan, kita nggak bisa berdakwah hari ini. Ya, nggak bisa kita ngajak orang sholat karena ada orang yang tersinggung ketika dia nggak sholat. Kan begitu. Kita nggak bisa menyinggung masalah riba karena orang yang makan riba akan merasa tersinggung ketika kita ingkari masalah riba. Begitu juga orang-orang yang suka mabuk-mabukan, minum minuman keras, kita bawa ayat-ayat tentang minuman keras. Kita sebutkan hadis-hadis Rasulullah tentang hukuman orang-orang yang mereka mabuk-mabukan. Dia juga akan marah, dia juga akan tersinggung. Terus kita mau dakwah apa sekarang? Hah? Bahkan ada orang yang dia suka durhaka dengan orang tuanya, suka membentak orang tuanya. Ya, dia suka menghina orang tuanya. Kita bahas tentang hukuman orang-orang yang durhaka dengan orang tua. Tersinggung enggak dia? Tersinggung. Terus kita mau dakwah apa? Udah diam saja. Hah? Karena kalau kita berbicara tersinggung, semua orang kan tersinggung. Ya, ketika kita membahas masalah bid'ah, kenapa orang banyak tersinggung? Ya karena kita sedang mengingkari kebidahannya dia, makanya tersinggung. Sama seperti orang kita ingkari sholat. Tapi ada orang ketika kita ingatkan sholat, dia nggak merasa tersinggung karena saya sudah sholat. Iya, dia senang. Tapi ketika kita singgung kesyirikan, kita singgung kebid'ahan dan lain sebagainya, di situ dia marah karena merasa. Kan begitu. Ya, seperti orang yang kita sebutkan tadi. Kita bahas masalah riba. Siapa yang paling keras akan menentang? Pasti pemakan riba. Ya, kita bahas masalah tentang bahayanya khamar. Siapa yang paling banyak melawan? Para peminum khamar. Kita membahas tentang bahayanya korupsi. Ya, bahayanya menyolong uang negara. Siapa yang paling marah? Ya para koruptor. Kita nggak punya uang, nggak punya apa-apa, dibuat KPK, ketatnya 10 kali lipat. Masalah nggak buat kita? Hah? KPK ada badan negara, ini dibuat peraturannya lebih ketat daripada sebelumnya 10 kali. Masalah nggak buat kita? Nggak ada masalah, kita bukan siapa-siapa, nggak ada uang, siapa mau kita colong. Tapi para orang-orang yang ada kesempatan untuk nyolong uang, ketika KPK dibuat seperti ini, panas nggak mereka? Panas nggak? Panas. Mafhum? Orang yang suka berzina, ya, orang yang suka mabuk-mabukan, ini sekarang WH ditambah dengan pihak kepolisian untuk merazia orang-orang yang berzina di hotel-hotel. Mereka marah nggak? Masih marah karena diusik mereka. Nah orang-orang yang nggak berzina menjauhkan diri, udah dia nggak ada masalah buat dia. Kan begitu? Ada razia dari WH dan pihak kepolisian. Bapak Wali Kota mengumumkan siapa yang kedapatan laki-laki di waktu sholat 5 waktu tidak berada di masjid, maka tangkap. Siapa yang akan paling marah? Hah? Ada yang nggak sholat. Mafhum di sini ya? Nah orang yang sudah sholat nggak ada urusan sama dia nggak peduli. Tapi ketika sudah mengenai apa yang menjadi aktivitasnya, maka disitulah orang akan marah. Mafhum di sini maksud saya? Jelas ya? Wallahu taala alam. Bisa mungkin yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat saya sendiri dan juga buat antum semuanya. Saya akhiri, Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.